Negara ini sedang menuju kehancuran. Jadi sebetulnya semangat itu yang hilang hari ini. Tiga itu tiap hari jelek-jelekin orang. Saya nggak pernah jelekin orang, saya jelekin pejabat. Pejabat itu orang bukan, pejabat itu bukan orang daripada sistem kerajaan. Lalu kita bertanya, bagus nggak kerajaan? Ya bagus, tapi Anda nggak punya hak untuk protes pada raja. Di situ yang menduduki daerah paling bawah itu adalah Papua dan Papua Barat. Ya. Apakah bangsa ini tidak peduli terhadap permasalahan ini? Kenapa mereka begitu menjadi termiskin padahal mereka ada tidur di atas emas? Bahwa kita berbangsa satu, bahwa kita berbahasa satu, bahwa kita bertanah air satu. Semua itu lenyap oleh politik uang hari ini. Jadi etik awal dari bangsa ini diberantakan oleh kerakusan kekuasaan hari ini. Salam satu rasa, salam satu bangsa. Selamat pagi Jong Sedikit Lovers. Hari ini kembali lagi kita membuat sebuah podcast dengan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bung Rocky Gerung. Selamat pagi Bung Rocky. Selamat pagi, salam satu rasa, salam satu bangsa. Yes. Dan salam Sei Kupang. Sei itu artinya semangat Indonesia. Luar biasa. SRI dari Kupang. Semangat Indonesia. Ya, benar. Sebenarnya kita pingin podcast dengan Bung ini udah dari bulan Oktober. Jadi pada waktu itu kita pingin podcast pertama kita itu adalah Bung Rocky. Bung RG. Kenapa bulan Oktober? Ada apa di bulan Oktober? Emang pada waktu itu pas aja bulannya, nggak ada hubungannya dengan apapun juga. Cuman karena waktu itu Bung sibuk, jadi ya tertunda sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita bisa mendatangkan seorang Bung RG. Oke, Jong. Yang menurut saya sangat fenomenal. Il fenomeno. Ya. Jadi Bung suka bola kan? Suka. Nah, kalau di sepak bola il fenomeno itu adalah Ronaldo. Ya. Ronaldo de Lima. Dia, orang lupa bahwa dia berhasil membawa Brasil itu juara 3 kali berturut-turut, 3 kali masuk final. Yeah. 94 waktu itu dia cadangan, 98 kalah dari Prancis, tapi 2002 dia juara. Ya. Itu yang orang kadang lupa. Iya, Yong. Nah, nah Bung posisinya seperti Ronaldo. Sangat fenomenal. Iya, tapi ada aspek lain. Ronaldo tentu orang lihat sebagai sportsman, seorang atlet yang dieluk-elukkan karena mampu untuk mensinkronkan antara kaki dan akalnya tuh. Kan pemain bola, kecepatan kaki dan kecepatan antisipasi pikiran itu harus dipastikan. Kalau saya nggak bisa main bola, tapi kaki saya saya pakai buat naik gunung gitu. Ya. Fenomenanya kan di hal lain, nggak di main bola kan, artinya. Oh ya, kalau itu urusan selebritis lah. Iya, benar. Jong Sedikit itu muncul dari kegelisahan kita untuk memikirkan tentang bangsa ini. Betul. Karena kita ini siapa sih? Orang-orang biasa. Tapi kita ingin supaya bisa terlibat dalam memikirkan permasalahan bangsa ini, sehingga saya sering berdiskusi dengan teman-teman, lalu kita sepakat untuk membuat Jong Syndicate. Jong Syndicate sendiri itu dilatar belakangi oleh semangat tahun 1928, Ya. di mana pada saat itu muncul pertama kali nama Indonesia disebutkan, dan itu pasti ada sejarahnya. Tapi sampai sekarang saya pikir itu terputus, dan generasi yang sekarang saya pikir udah nggak ada yang mengerti tentang sejarah itu. Bagi kami itu adalah sebuah upaya pembengkokan sejarah juga mungkin, karena toh sampai pada dekade sekarang juga peringatan terhadap 1928 itu ya biasa-biasa aja. Dia bukan libur nasional, dia bukan hari yang terlalu luar biasa. Itu yang menjadi kegelisahan kita, sehingga kita membuat Jong Syndicate.
menurut Bung bagaimana itu tanggapannya? Tentu kita lihat genealogi, the origins of nationalism di Indonesia, asal usul nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia itu adalah upaya untuk menghalangi perluasan kolonialisme, junto imperialisme. Dan pada waktu itu yang punya akses untuk mengetahui potensi kerusakan negeri karena imperialisme adalah orang yang berpikir dan membaca buku. Karena itu dengan mudah kita tahu pasti itu adalah aktivitas diskusi dari anak-anak muda tuh. Yang kemudian kebetulan mungkin sebagian dari Manado, dari Padang, dari Kupang, macam-macam terutama dari Jawa itu lagi sekolah di Jakarta, Stovia terutama tuh, dan bertemu dengan satu ide yaitu ingin memerdekakan bangsa ini. Jadi pengertian kemerdekaan pertama kali dimulai oleh kesadaran intelektual yang mampu untuk memetakan arah sejarah tuh. Nah itu yang kemudian diucapkan 17 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi sebagai bangsa kita sudah merdeka melalui Sumpah Pemuda. Sebagai negara baru formal 1945 17 Agustus. Tapi memang selalu orang hanya ingin merayakan sesuatu yang formal, yaitu 1745 iya. Tetapi di belakang itu ada energi yang menggumpal yang kemudian mencairkan gerakan politik 45. Betul. Jadi betul 1928 itu kendati hanya mungkin sejumlah pemuda dari Jakarta yang lagi kos-kosan di Kuitang situ tuh menemukan ide untuk mengucapkan Sumpah Pemuda tuh. Nah, kita tahu Sumpah Pemuda itu satu bangsa, satu bahasa, satu nusa itu. Kira-kira begitu populernya. Betul. Di situ nggak disebut kami putra-putri Indonesia beragama satu, nggak ada. Nggak ada. Jadi ide kebangsaan betul-betul dahsyat waktu itu. Nggak ada disebut kami putra-putri Indonesia berpacar satu, harus banyak pacar perlu kan. Jadi sebetulnya semangat itu yang hilang hari ini. Kalau saya bikin refleksi, Sumpah Pemuda itu dasarnya adalah karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Kalau sekarang terbalik, demi persatuan tidak boleh keragaman. Jadi ada paradoks di dalam hidup kita. Itu yang bikin kita cemas karena kenapa tiba-tiba kita tidak lega sebagai bangsa itu. Mencurigai etnisitas, mencurigai agama asal usul keberagaman. Jadi betul kalau forum ini disebut sebagai forum Jong Syndicate. Jadi sindikasi dari orang muda yang tak pertanda ada dinamika tuh. Jadi saya senang ketemu di sini karena semua kemungkinan untuk mengucapkan kembali Indonesia bisa dimulai dengan podcast yang 30 menit. Daripada pidato-pidato kepala negara atau ke gubernur segala macam berapi-api di atas panggung tapi isinya kosong itu kan. Jadi pendalaman tentang sejarah itu yang akan menunjukkan arah ke depan itu. Gimana? Luar biasa. Saya setuju. Nah, dan memang disitulah kuncinya karena sebenarnya kita dari awal harus sadar bahwa kita muncul dari keberagaman. Ya, betul. Dan keberagaman itu harus tetap dijaga. Karena keberagaman itu yang mempersatukan kita. Nah, sekarang kita ucapkan lebih jernih. Keragaman itu bukan sekedar keragaman manusia secara antropologi, tapi keragaman pandangan hidup, keragaman ideologi, bahkan keragaman hayati yang kita mesti tambahkan sekarang. Bahwa ada kita di abad ini kita tahu kita tumbuh bersama pohon kelapa, kita tumbuh bersama ikan yang seharusnya nggak jadi asin gitu. Tapi yang kita sebut dunia sekarang itu bercampur antara yang human dan non-human. Kita bergaul dengan robot sekarang. Jadi keberagaman itu bukan sekedar keragaman di dalam pengertian antropologi, tapi keragaman di dalam pengertian ekologi itu. Jadi diversity dimaksudkan supaya kita paham bahwa kita sama-sama penghuni bumi. Dan nggak ada yang makhluk yang lebih tinggi itu. Ada makhluk yang lebih rasional, yaitu manusia yang lebih rasional. Tetapi semua makhluk dihasilkan oleh satu peristiwa alam yang membuat kita menyebut diri kita manusia bukan sekedar berlokasi di dalam lokus, tapi kita juga berhabitus di dalam habitat. Wow, luar biasa. Saya ingin menanyakan juga nih Bung, tapi sebelum saya sampai ke situ, saya ingin menceritakan saya dari Kupang. Oke. Ini masalahnya tentang penggunaan kata. Agak bergeser ya Bung ya. Bung sering menggunakan kata dungu. Ya. Nah, kalau di Kupang
orang tua atau orang yang lebih tua tuh nggak ada kata ganti, Bung. Itu yang aneh. Padahal dia bahasa orang tua sama orang yang lebih tua itu nggak ada kata ganti. Jadi contohnya begini, saya panggil Bung, apapun yang saya katakan kepada Bung nggak boleh keluar dari kata Bung, tetap harus kata Bung atau Bapak. Jadi beda sama bahasa Inggris ya, kalau orang tuanya dia biasa panggil you. Kalau di Kupang Bapak kita dipanggil lu, langsung digebukin. Itu tingkat ya. Jadi itu apa penyebabnya? Ada hierarki bahasa yang di dalamnya ada hierarki etika, atau di dalamnya ada semacam aturan feodal, atau sebetulnya memang bahasa itu mau memperlihatkan strata di dalam kelas-kelas para pengguna. Nah, sekarang saya bertanya balik dulu nih. Ya, tapi di Kupang nggak ada strata. Misalnya kalau di Jawa ada sampean, dia akan lebih yang paling tinggi itu kan penjenengan itu. Lalu standarnya ada sampean yang rata-rata dipakai oleh umum. Nah, beda dengan di Kupang. Di Kupang itu bahasanya itu bahasa prokem Melayu. Nah, kalau bahasa prokem Melayu nggak ada, kamusnya nggak ada, semua bahasa bersatu di situ. Tapi dia punya satu etika yang saya bilang tadi itu. Ada bahasa-bahasa tertentu yang jangan dipakai sembarangan. Seperti yang saya bilang, kalau saya ngomong sama Bung, karena Bung lebih tua dari saya, apapun kalimat yang saya ucapkan, lalu kembali kepada Bung, saya akan mengucapkan Bung. Saya tidak mungkin mengatakan lu atau Anda. Itu kasar. Nah, saya kembali ke kata dungu. Dungu kalau di Kupang itu orang menganggap sama dengan idiot. Idiot itu yang dipikirkan oleh orang Kupang adalah yang terbelakang mentalnya. Sehingga kata itu akan sangat rawan kalau diucapkan di Kupang. Dia lebih baik dibilang bodoh. Bodoh itu bisa dipintarkan. Artinya kalau bilang kata bodoh, dia terima. Karena kalau dia belajar, dia jadi pintar. Nah, kalau kata dungu, dia stuck udah. Selamanya seperti itu. Ya. Kata dungu itu, kata yang saya pilih. Bukan terhadap manusia as such, tapi terhadap cara berpikir seseorang itu. Jadi sebetulnya dalam filsafat namanya fallacious itu. Kalau saya bilang bahwa Anda berpikir melakukan pikiran yang bersifat post hoc ergo propter hoc. Orang bingung tuh kan, apa maksudnya tuh? Anda berpikir dengan mengandalkan ad verecundiam. Anda berpikir dengan silogisme yang keliru tuh. Kalau saya terangkan itu panjang, maka saya pilih kata dungu. Jadi kata dungu itu untuk mengevaluasi cara berpikir orang, bukan batinnya yang dungu. Nah, terutama saya tidak pernah mengatakan dungu pada manusia. Saya mengatakan dungu pada pejabat publik. Jadi status dia sebagai pejabat publik, outputnya adalah policy itu. Maka saya periksa itu, polisinya dungu. Artinya polisinya tidak berdasarkan nalar akademis, kan itu kan. Nah, saya bersahabat dengan saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai Jokowi lu dungu, enggak. Anda sebagai kepala negara, pembuat kebijakan Anda dungu. Lalu orang tersinggung. Padahal dia nggak boleh tersinggung. Karena status dia adalah pejabat publik. Pejabat publik itu terbuka untuk dikritik. Karena bukan batinnya yang kita kritik kan. Saya bersahabat dengan Pak Luhut, tapi saya kritik kebijakannya. Saya bersahabat dengan bahkan anaknya Pak Jokowi datang ke tempat saya, Gibran itu. Lalu orang anggap nyogok, enggak, dia datang mau belajar dan mau meminta kritik. Lalu saya terangkan bahwa saya supaya efisien di dalam kata, saya bilang itu kebijakan ayahmu tuh dungu, bukan ayahmu yang dungu, kebijakannya, kabinetnya dungu. Kabinet kan isinya bukan orang, kabinet isinya adalah percakapan, dan polisi itu yang membuat saya menganggap kalau misalnya mindahin ibu kota itu kebijakan yang dungu. Karena akan merusak habitat di situ, hak burung untuk bertengger di pohon hilang, hak semut untuk menjaga lingkungan itu, menyuburkan tanah, hak ulat untuk hidup, mendekompos bagian organik dari manusia. Jadi saya bilang itu kebijakan dungu. Yang bikin siapa? Ya presiden, berarti ya presidennya dungu. Jokowi, bukan Jokowi, sebagai presiden. Kalau dia bukan presiden, nggak ada urusan saya dengan kritik. Jadi itu yang saya mau katakan. Tapi tetap orang Indonesia kadangkala terlalu peka dengan kritikan. Padahal kritik itu menghidupkan manusia kan. Jadi sekali lagi,
Saya terangkan aja pada semua orang melalui podcast ini bahwa kata dungu itu kata yang khas saya pakai untuk menguji dan mengkritik kebijakan, bukan moral orang yang saya persoalkan. Oke. Mungkin di sini juga Bung bisa mengklarifikasi tentang setelah Bung melakukan podcast dengan Pak Luhut dan juga bertemu dengan Mas Gibran ya. Iya. Itu ada anggapan sebagian orang, wah, Bung RG udah apa ya, sudah terkooptasi dengan kekuasaan. Jadi itu yang membuat yang selama ini kita lihat Bung RG sebagai seorang petarung kemudian menjadi lemah. Ya, itu bagian buruk dari bangsa ini. Menganggap saya harus bertengkar dengan semua orang itu. Apa gunanya saya mengkritik Pak Luhut? Luhut akan bilang saya cuma petugasnya Jokowi. Kan gak ada gunanya berdebat dengan petugas kan. Saya ngomong dengan Pak Mahfud itu. Lu kenapa terlalu sederhana? Lo saya beroposisi dengan presiden bukan dengan menteri. Ngapain beroposisi dengan petugas? Ya. Kan Pak Jokowi sendiri bilang nggak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Kenapa? Karena sistem ini presidensial. Jadi kalau orang bilang nggak kritis, loh tiap hari saya kritik Pak Jokowi. Lalu kenapa nggak kritik Pak Luhut? Kenapa nggak kritik Pak Erik? Kenapa kritik? Ngapain? Untuk apa itu? Toh nggak ada perubahan kalau saya kritik menteri kan. Saya ngeledek aja menteri. Tetapi saya tetap kritik Pak Luhut soal lingkungan macam-macam, Erick Thohir saya kritik segala macam. Saya kritik semua, tapi buat saya kritik yang paling jujur itu terhadap pemimpin tertinggi itu. Nanti orang bilang kalau saya kritik menteri, misalnya orang bilang berani cuma sama menteri, cuma sama presiden. Saya bilang kebijakan Presiden Jokowi banyak yang dungu, DUNGU tuh. Tapi saya katakan itu dengan kejujuran, saya nggak ada problem pribadi dengan presiden. Karena saya bukan keluarga, bukan teman. Jadi kita mesti bedakan antara res publica, urusan publik, dan res privata, urusan persaudaraan. Nah, Indonesia nyampur itu tuh, apalagi buzzer itu kan. Rocky Gerung tuh tiap hari jelek-jelekin orang. Saya nggak pernah jelekin orang, saya jelekin pejabat. Pejabat itu orang bukan, pejabat itu bukan orang, dia fungsi. Kan begitu. Jadi kalau fungsi nggak boleh tersinggung dong. Benar. Itu saya mau luruskan aja cara berpikir tuh. Gitu. Jong. Terus ada satu saat di mana Bung melakukan podcast dan di situ Bung mengatakan bahwa negara ini sedang menuju kehancuran. Bisa Bung jelaskan itu? Kita lihat algoritma politik Pak Jokowi, ekonomi buruk. Yang dibayangkan sebagai pertumbuhan ekonomi, kan Pak Jokowi sendiri bilang, di mana buruknya kita bertumbuh 5%, bahkan di Ternate, di daerah Ternate itu bertumbuhnya 23%. Di mana di dunia ini yang ada pertumbuhan 23%? Oh iya, itu agregat makronya begitu. Tapi kalau kita lihat mikronya, saya bolak-balik ke Ternate, itu yang ada adalah orang jualan dengan lapak yang sangat sederhana. Jadi kalau dibilang kok nggak ada pertumbuhan, memang 23%, tapi itu pertumbuhan yang dihasilkan oleh 3 orang doang yang menguasai ekstraktif industri, nikel hasil hutan, kan nggak trickle down. Jadi nggak ada tetesan di situ. Karena itu kita mesti terangkan bahwa secara ekonomi berbahaya. Utang luar negeri kita 7 triliun. Dan Sri Mulyani bilang bahwa kita bisa bayar. Dibayar pakai apa? Itu masalahnya. Bisa kita bayar. Kapan? Kita jual separuh BUMN kita bisa bayar. Tetapi hutang itu adalah hutang rakyat. Dan diterangkan justru oleh Sri Mulyani, setiap anak Indonesia yang lahir hari ini udah terbebani hutang 40 juta. Kapan dia bayar? Bayar pakai apa? Bayar pakai nikel. Nikel itu 10 tahun lagi habis. Bayar pakai batu bara akan dilarang di Eropa tuh. Jadi hal itu yang saya terangkan bahwa secara ekonomi kita akan hancur tuh. Dan orang menganggap ya optimis buat baik. Ya tapi nggak pernah diterangkan pakai apa. Satu-satunya cara kita membayar hutang adalah pajak rakyat. Karena itu Sri Mulyani kemudian majakin, bahkan nanti ada sandal jepit dipajakin kan. Nggak mungkin kita bayar hutang dengan menggali-gali fosil nenek moyang gitu. Nah itu yang saya kritik, bahwa Presiden Jokowi tidak menghasilkan industrialisasi. Dia tidak menghasilkan industriawan. Yang dihasilkan oleh Jokowi adalah pengusaha. Pengusaha itu
sekedar tukar tambah barang aja kan. Nggak ada. Pak Jokowi dulu bilang kita akan bikin generasi yang tahu cara mengoperasikan startup, bisnis modern. Sekarang seluruh startup di Indonesia bangkrut. Kan itu intinya coba. Iya. Jadi apa yang saya duga dari awal dengan kalkulasi akademis, ya batal sekarang kan. Itu semua terjadi. Bangsa ini akan dibuat demokrasi. Justru pada saat sekarang itu intrik basis agama itu kuat sekali. Saya deteksi di semua daerah. Jadi Pak Jokowi gagal mengakrabkan bangsa, gagal memuliakan perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Presiden hanya ditugaskan dua hal oleh konstitusi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa, artinya tingkatkan IQ nasional. Tuh. Yang terjadi IQ kita itu tinggal 70 rata-rata dibandingkan dengan Singapura yang 120 di Vietnam. Jadi IQ kita itu nomor 3 tapi dari bawah tuh. Jadi kan gagal konstitusi kan. Pelihara fakir miskin, tidak ada itu terjadi. Yang ada BLT itu dikorupsi kepala-kepala desa yang sekarang minta 9 tahun. Kan. Jadi saya hanya menerangkan hal yang buat saya harus dimengerti rakyat. Kalau kita bilang, apakah bangsa kita tumbuh secara gizi bagus? Enggak. Stunting di Indonesia itu udah 2 digit, bahkan tinggi. NTT ya pasti tinggi. Tinggi banget. Tapi orang bilang, kok Rocky Gerung menganggap ada penurunan fungsi otak pada masa. Memang begitu. Orang yang kekurangan gizi di usia awalnya, formative years-nya, mungkin anak 3 sampai 9 tahun, masa depannya itu akan terganggu karena gizinya tidak terpenuhi. Nah, kalau kita lihat kenapa gizinya nggak terpenuhi, kan uang banyak tuh dari hasil ekspor komoditas kita. Kita punya 300 triliun, kenapa kurang gizi? Karena 300 triliun dipakai buat IKN. IKN pun nama gizi apa? Masa hak rahim perempuan untuk dapat vitamin, hak anak didik kita di Kupang misalnya untuk dapat susu protein itu dialihkan untuk beli semen di IKN. Nah, itu namanya dungu. Saya setuju kalau itu bilang dungu. Iya. Ya. Jadi seperti yang Bung Rocky bilang tentang pajak, memang akhir-akhir ini saya sendiri sebagai orang awam pusing juga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak. Termasuk kalau nggak salah tentang SPBU yang kita kalau mau ngisi harus di satu SPBU, dan saya bingung itu bagaimana kebijakan itu bisa keluar. Itu namanya. Terus satu lagi Bung, masalah televisi. Kemarin ribut tentang televisi analog dan digital. Lalu tiba-tiba itu beralih ke digital. Semua orang diminta untuk membeli set-top box-nya. Pertama 250.000. Dikasih gratis, mungkin 1% dikasih gratis. Tapi kemudian kan orang berebut untuk membeli ini dan lalu harganya naik. Saya jadi bingung, maksudnya apa dengan kebijakan seperti itu? Kebijakan begini, misalnya ini kebijakan yang sudah bocorannya sudah diketahui oleh pemain-pemain di sekitar istana. Maka mereka bikin box-box itu tuh, ya 1% gratis. Tetapi semua orang di Indonesia tahu bahwa kebijakan ini mesti diucapkan dari awal supaya orang nggak lagi beli TV analog kan. Nah kalau di Eropa misalnya bukan sekedar kebijakan TV, mobil listrik. Kalau pemerintah bilang kita sekarang mulai dengan mobil listrik, maka mesin mobil itu diganti oleh pemerintah. Karena pemerintah bikin kebijakan yang menipu. Mestinya dia bilang nanti mobil listrik itu 20 tahun lagi. Maka sekarang orang bersiap-siap. Ini tiba-tiba oke, boleh aja. Tetapi pemerintah ganti mesinnya dong. Kalau di kita enggak kan. 3 pengusaha nikel itu tahu akan ada mobil listrik. Mereka siapin baterainya. Lalu mereka bujuk pemerintah supaya tetapkan emisi karbon sekian. Karena itu harus mobil listrik. Karena mereka mau jual kan. Ini yang namanya kong kaling kong. Jadi captive market ada di dalam istana karena mereka yang tahu kebijakannya. Dan rakyat ditipu tuh. Begitu rakyat nggak bisa bayar, supaya rakyat beralih ke mobil listrik, mana Pertalite kita halangi tuh. Ini tipuannya di situ tuh. Lalu gas juga begitu tuh. Supaya nanti listrik dipakai, maka sebaiknya rakyat nggak usah pakai gas tuh. Gas 3 apa namanya tuh? Yang 3 kg bahkan mesti antri di penyalur. Biasanya gas ada di warung-warung. Kalau gas ada di warung, mak-mak itu dia beli gas bisa bercakap-cakap sebagai sesama warga negara kan. Sekarang dia mesti antri. Antrian itu adalah penghinaan terhadap rakyat.
Rakyat mau beli kenapa disuruh antri? Kenapa nggak boleh di kios-kios yang ada di rakyat? Jadi itu yang saya anggap sebagai penipuan, dan ini yang mesti kita terangkan bahwa bangsa ini ada di dalam proses, saya sebut berkali-kali, decaying, pembusukan. Dan itu memang terjadi. Semua orang merasa harga beras sekarang naik di Jawa Barat gitu, yang ada lumbung beras, Pak. Kalau saya menganggap itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Betul, itu pelanggaran Pertama, paling dasar. Masalah TV digital dan TV analog. Yes. Itu hak saya sebagai rakyat untuk memilih analog atau digital. Memang begitu. Tapi saya dipaksa karena analognya dimatiin. Yes. Saya nggak bisa lagi nonton analog yang gratis yang harus saya dapatkan. Lalu saya harus dipaksa untuk membeli set-top box yang berharga 250.000. Lah kalau kita bandingkan dengan BLT kan 600.000. Dipotong dengan itu yang sekarang harganya mungkin naik 400.000. BLT saya tinggal 200.000 dong. Mau makan apa? Itu intinya. Kan beberapa waktu yang lalu waktu Covid itu di RTT itu, anak-anak mesti naik gunung untuk cari sinyal. Iya. Nah sekarang kalau mau lihat podcast kita misalnya, yang ada di YouTube kan, dia mesti naik gunung bawa TV itu supaya dapat sinyal. Sementara pemerintah tidak siapkan infrastruktur digital. Kita kemana-mana kita lihat drops. Jadi apa poinnya? Kalau kita pakai digital, kita mau maksimalkan internetnya harganya masih mahal itu. Jadi kita diperas oleh kebijakan sebetulnya. Rakyat tidak sadar bahwa ini pemerasan. Nah kalau saya mau milih analog, kenapa emang? Karena saya mau gratis, saya nggak bisa bayar pulsa. Itu kan hak saya. Yes, itu. Anda bayangkan misalnya di negara yang kita sebut paling kapitalis, Amerika misalnya tuh. Kalau saya warga negara Amerika, saya mau bikin rumah saya itu di atas gunung itu. Maka saya bilang saya mau bikin rumah layak gitu. Ada listrik, pasti negara akan bilang Anda bikin rumah dimanapun kami kirim listrik ke situ tuh. Karena dia tahu setiap orang mampu memilih apa yang baik buat dia, maka pemerintah harus layani itu. Nggak bisa pemerintah bilang bikin rumah di kota aja. Kalau Anda di desa kami nggak kirim listrik, nggak bisa. Karena hak saya untuk memilih tempat tinggal saya. Tugas pemerintah menyediakan akses pada public goods termasuk listrik. Jadi mesti ditarik listrik walaupun cuma 2 rumah di situ. Orang Amerika akan tarik listrik di situ. Nah di kita nggak begitu karena dianggap bahwa bisa, Bung, tapi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya itu biaya. Tiang, biaya apa semua sampai ke tempat. Dan dia hitung itu kan. Nanti dia bilang bahwa biaya mahal. Nah kalau begitu jangan boroskan biaya di IKN. Oh nggak bisa, IKN itu diperlukan listrik. Lebih penting mana, listrik di IKN atau listrik di desa-desa? Gitu. Betul. Karena negeri ini isinya desa bukan kota. Gitu. Ya jadi semua permasalahan yang udah Bung sampaikan, apakah itu bagian dari suatu cara-cara mafia dalam kultur negara kita. Itu cara paling busuk, yaitu menyembunyikan kebijakan di dalam aturan yang seolah-olah ada basis hukum. Kan semua aturan kita kalau kita kritik kan ada hukumnya itu. Terus nanti dikatakan ya kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi. Loh hukum yang baik itu seharusnya menghindari Mahkamah Konstitusi untuk judicial review. Kalau saya punya sei kupang itu lalu saya bilang ya yang jual bilang kalau rasanya kurang enak bawa ke lembaga konsumen. Itu artinya memang dia produksi yang nggak enak. Iya benar. Mestinya dia bilang tidak mungkin ini sampai ke lembaga konsumen. Kan mesti begitu. Demikian juga undang-undang, produk undang-undang. Jangan sampai produk itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Artinya yang bikin itu dungu kan begitu kan. Tiba-tiba mau diuji di forum Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi kita mau ajarkan negeri ini supaya tumbuhkan fasilitas kritik gitu. Nah kesalahan Pak Jokowi, dia menutup oposisi. Dalam satu pidato Pak Jokowi bilang, saya nggak perlu oposisi itu. Loh oposisi itu adalah pembuluh darah demokrasi. Menggunting pembuluh darah itu menyebabkan oksigen demokrasi nggak nyampe di otak. Nah pemerintah yang kehabisan oksigen demokrasi di otak berubah jadi doom. Tapi masalah oposisi, seharusnya itu udah selesai Bung dengan sila keempat dari Pancasila. Bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harusnya itu menyelesaikan segala persoalan termasuk oposisi. Kalau begitu nggak perlu ada oposisi. Ya memang begitu harusnya kan. Ya kalau nggak ada oposisi berarti kita pilih aja presiden seumur hidup. Ya nggak juga lah itu. Loh, bukan gimana coba?
Presiden hanya bisa dibatalkan kalau dia membuat kesalahan. Ya. Yang bisa menemukan kesalahan adalah oposisi itu. Kalau penemu kesalahan tidak ada, presiden akan berlanjut. Kan dalilnya begitu kan. Jadi seringkali dianggap kan musyawarah dan mufakat. Oh iya, musyawarah dan mufakat itu setelah ada skrutinisasi itu. Setelah orang kuras, oke, kita bermusyawarah karena pertengkaran kita tidak selesai. Maka kita bermusyawarah atau kita memilih jalan musyawarah. Setelah apa? Setelah ada perdebatan. Kalau ini dilarang, nggak boleh ada perdebatan, langsung musyawarah. Nggak mungkin ada musyawarah tanpa perdebatan. Nah, fungsi oposisi adalah berdebat. Podcast ini juga ada podcast oposisi kan. Ya. Jadi kalau kita terangkan bahwa memang negarawan kita itu memilih sila keempat itu untuk membedakan dengan sifat parlementarian di negara-negara barat tuh. Jadi kalau Anda menang, oke, silakan berkuasa, tapi kami ada di luar oposisi. Nah, kita bilang, oke, kita musyawarah. Nah, pertanyaan pertama adalah siapa yang mengendalikan penguasa dan siapa yang mengarahkan musyawarah. Jadi itu sebetulnya yang sering kita sebut, ini sebetulnya kejahatan kultural disembunyikan pada bahasa musyawarah. Nanti musyawarah untuk mufakat, tetapi di dalam prakteknya mufakatnya dibikin duluan. Jadi ada pemaksaan kehendak di situ. Ada pemaksaan kehendak di situ. Itu bahayanya yang saya berkali-kali saya kritik bahwa demokrasi Pancasila itu baik kalau mufakatnya ada di belakang itu, bukan di depan. Kan itu disebut musyawarah untuk mufakat. Ya. Kalau sekarang pemerintah bilang mufakat yang udah ada silakan bermusyawarah. Kan tipuannya begitu kan. Musyawarah cuma formalitas. Nah, itu ya. Udah mufakat duluan. Ya, itu intinya. Yo. Oke, masih ada pertanyaan? Oh, banyak, Bung. Banyak, Bung. Jadi kembali lagi yang Bung katakan tadi, saya sangat setuju bahwa memang situasi Indonesia mufakat itu sebenarnya, kalau kita menghayati sila keempat itu sebenarnya udah final. Kalau semua mau melakukannya dengan secara bijaksana. Betul, sila keempat itu hanya mungkin kalau permusyawarahan itu dilakukan dengan cara demokratik Dan terbuka. Terbuka itu. Ini kan musyawarah di antara oligarki kan. Iya. Nggak ada Dan itu gunanya sebetulnya. ada banyak kepentingan di dalam. Sekarang kita ke pemilu, karena 2024 kan pemilu. Ya. Bagi Bung, apakah pemilu itu penting? Pemilu itu dimaksudkan untuk mempercepat sirkulasi elit, Ya. bukan memperlambat. Jadi kalau pemilu ditunda, itu artinya sirkulasi elitnya terhalang. Hak anak muda untuk masuk di dalam etape-etape kritis bangsa ini tertunda. Sekarang Pak Jokowi tetap mendua, menganggap bahwa oh nanti ada reshuffle, tapi reshuffle itu kan bukan sesuatu yang bisa kita anggap. Kalau kita reshuffle misalnya, menteri yang akan ganti siapa? Ya dari partai yang sama kan. Jadi hal-hal semacam ini yang saya lihat dari cukup dekat bahwa penundaan pemilu akan dipaksakan selama Pak Jokowi belum punya kader. Nah, masalahnya kenapa Pak Jokowi mesti tahan pemilu nunggu dia punya kader? Ada Anies Baswedan tiba-tiba mau dihalangi itu. Ada Ganjar, tapi nggak disetujui Ibu Mega. Kenapa Pak Jokowi takut? Bilang aja nggak perlu Ibu Mega kan. Tapi Ibu Mega tahu bahwa dua-duanya ini maupun Ganjar maupun Pak Jokowi ada kader PDIP. Kenapa nggak kulon nuwun? Kenapa nggak minta izin dulu? Jadi kekacauan itu dimulai oleh satu prinsip bahwa pemilu itu didesain hanya untuk 2-3 pasangan. Dan pasangan ketiga itu biasanya pasangan yang abal-abal. Kenapa begitu? Karena 20% threshold itu. Karena itu saya berjuang, udah 2 kali saya ke Mahkamah Konstitusi supaya thresholdnya dihilangin. Pemilihan yang jujur itu nggak boleh ada filter. Kalau sekarang saya misalnya nggak punya partai, saya mau jadi calon presiden, lalu saya bikin partai Sei Kupang gitu. Lalu orang bilang, partai apa itu? Saya bilang partai. Kenapa Sei Kupang? Karena saya setuju dengan cara berpikir teman-teman di Kupang, yaitu tidak ada hierarki di dalam pembahasan kecuali dalam aspek tertentu penghormatan pada orang tua. Kan saya katakan itu ideologinya tuh. Tapi kan Anda nggak punya 20%. Loh kenapa kalau saya nggak punya 20%? Yang punya 20% siapa? Partai-partai besar. Berarti saya dari awal nggak boleh ada di garis start yang sama dong. Itu udah menipu namanya tuh.
Nggak ada sistem presidensial di seluruh dunia yang pakai threshold. Tapi Bung, kalau nggak pakai threshold pun, kalau 1% dari jumlah penduduk ini mau mencalonkan diri jadi presiden, apa kita nggak kelabakan? Kalau 20% ada 200.000 orang juga bisa masuk di situ, sama aja. Tapi Jadi- kan mesti melalui partai. Iya, dia mau melalui partai, partainya filter 20%. Ya. Jadi nanti partai akan pilih yang ini nggak suka sama ketua partai, jangan dimasukkan sebagai calon. Kalau dibuka, semua orang akan berpikir kita punya hak yang sama untuk jadi calon presiden. Betul. Lalu partai bilang iya tapi lewat partai. Oke, saya mendaftar dari partai. Tapi partai bilang harus 20%. Anda kebanyakan itu yang mendaftar. Nah kalau kita bilang bebas, nanti orang bilang berapa lama pemilunya? 300 tahun kalau semua mencalonkan diri. Iya. Cuma 2 kali. Semuanya ikut putaran pertama, putaran kedua tinggal 2 orang. Kan sama aja. Iya. Mau 3 orang, mau 100 orang calonnya, cuma 2 putaran. Nah itu yang suka digede-gedein. Nanti nggak selesai. Bagaimana nggak selesai? Di dalam quick count udah terlihat. Dan orang langsung tahu bahwa ya saya nggak punya kesempatan untuk mengucapkan pikiran saya seluruh Indonesia, maka saya batal jadi calon presiden. Tapi hak itu yang paling penting, bukan dibatasi oleh regulasi yang menguntungkan 3-4 partai aja. Jadi dengan kata lain, kalau cuma 3-4 partai yang punya threshold, seumur hidup teman-teman yang punya pengetahuan di Kupang itu nggak bisa jadi presiden, kira-kira begitu kan. Yang ada di Padang juga nggak bisa begitu tuh. Itu akan dikuasai oleh partai-partai yang basisnya di Jawa kan. Itu nggak. Itu bukan Sumpah Pemuda, itu bukan kebangsaan. Oh ya, saya ingat Bung. Bung pernah ditanya oleh seseorang di podcast, dan kalau Bung jadi presiden, apa yang akan Bung lakukan? Bung langsung menjawab, membubarkan DPR. Memang pertama-tama bubarin dulu DPR, karena itu biang kerok dari Saya sepakat dengan itu. rusaknya kebijakan kita. Kita bubarin, terus kita bilang, oke, pemilihan DPR sekarang itu dimulai oleh kesepakatan bahwa hanya orang yang punya otak pikiran yang boleh jadi anggota DPR. Kalau nggak dia jadi calok di situ kan. Otaknya apa? Paham Sumpah Pemuda nggak calonnya? Jadi kalau anggota DPR nggak paham Sumpah Pemuda, dia nggak ngerti bahwa persoalan kemajemukan itu bahkan 17 tahun sebelum merdeka udah dibicarakan oleh pemuda. Sekarang lo sibuk tentang Islamofobi, terorisme segala macam. Lo itu selesai dari 1928. Kenapa? Karena pemuda nggak bersumpah satu agama. Jadi boleh lah banyak agama, coba. Itu yang kita perjuangkan, Bung. Ya. Jadi saya malah berpikir bahwa pemilu Ya. dia menghabiskan anggaran ratusan triliun. Ya, sekarang mintanya berapa? 175 triliun. Bayangin aja, kalau dia dua putaran, pasti kan 2 kali lipat, Yes. sekitar Itu 350 biaya- triliun. 2 kali putaran itu udah separuh biaya IKN tuh. Terus dia menghasilkan apa untuk bangsa ini? Nah, itu intinya. Jadi demokrasi harus dimulai dari percakapan semacam ini nih. Coba bedain misalnya, kita ngomong di sini dalam 30 menit, kita paham sejarah bangsa ini. Dalam 30 menit kita tahu apa sebetulnya unsur-unsur yang membahayakan negeri ini. Bandingkan DPR, reses pergi ke daerah segala macam, pulang-pulang modalnya cuma foto tuh. Ini saya udah ketemu rakyat tuh. Nggak ada pembicaraan semacam ini. Nah saya usulkan supaya semua anggota DPR punya podcast semacam ini gitu. Supaya rakyat langsung tahu, oh itu pikiran dia tuh. Ini pikiran fraksi. Coba misalnya ada berapa fraksi di DPR, terus 9 fraksi, semuanya punya 9. podcast. Dan undang aja Jong Syndicate untuk jadi deficit advocate, jadi orang yang kasih kritik terus tuh. Tapi kan DPR nggak mau undang kita di sini kan, karena pasti akan geger. Kita akan bongkar persekongkolan mereka, kita akan bongkar kejahatan kultural mereka, bisa kita bongkar. Lalu dia gagal jadi caleg kan. Coba, jadi kita bikin ini markas untuk membongkar kejahatan kultural, kejahatan konstitusi, kejahatan Setuju. ekonomi. Nah itu juga yang jadi pertanyaan saya, Bung. Kenapa anggota DPR bisa berkali-kali dia calonkan diri sebagai anggota DPR, entah mulai dari DPR pusat sampai DPRD 2, itu bisa, bahkan ada yang udah sampai 4 kali atau 5 kali. Bukankah itu bisa memunculkan apa ya? Kalau dia udah kuasai DPR di situ, berarti dia akan menciptakan satu apa ya, kelompok atau apalah yang kemudian bisa Ya, itu yang membuat dalam kebijakan teori ini menjadi disebut kacau. si anggota DPR itu disuruh untuk memperpanjang yang disebut established elected authoritarian. Jadi dia akan
bertumpu di situ. Kekuatan dia apa ya? Amplop. Di Amerika ada anggota DPR yang 3-4 periode terus-menerus di situ karena ada produknya dihasilkan. Di sini kita nggak tahu apa produk si anggota DPR. Bahkan kita nggak tahu ini produk anggota DPR atau anggota DPD. Harusnya anggota DPR itu mewakili daerah itu. Karena itu saya dorong perkuatan DPD itu supaya ada representasi langsung. Anggota DPR kan dipilih oleh rakyat melalui daftar yang disodorkan partai kan. DPD dipilih langsung oleh rakyat, maka representasi DPD itu lebih kuat sebetulnya tuh. Tapi dianggap bahwa nanti kalau DPD kuat ada unsur kedaerahan, nanti daerah bersama-sama mengepung pusat, lalu terjadi kekacauan di daerah. Tetap ada kecemasan itu, karena memang sejarah kita juga ada problem itu, ketidakpuasan daerah tuh. Di tempat saya di Manado ada Permesta, di Padang sana tempatnya si Rido. Ada PRRI, di Aceh tetap ada GAM tuh, di Papua KKB, cepat memerdeka Maluku masih ada MMS tuh, di Jawa Barat masih ada ideologi Kartosuwiryo. Tapi itu menunjukkan bahwa memang kita hidup di dalam keadaan semacam itu. Dan satu-satunya cara untuk mengakrabkan kita adalah perbanyak pembicaraan tentang citizenship, tentang kewarganegaraan. Nah, persahabatan kewarganegaraan itu yang mungkin kita menemukan kembali Indonesia yang sudah pernah dideklarasikan oleh Yong Java, Yong Sumatera, di 28 Oktober itu. 28 Oktober itu. Jadi kembalikan 28 Oktober sebagai dalil untuk berkemajemukan, berbangsa dan berkemajemukan. Betul. Karena dalam pikiran saya kita sekarang berada dalam titik kemunafikan yang paling parah. Nah, itu istilah mesti jadi headline. Jadi semua hal atas nama undang-undang, atas nama aturan dan sebagainya dipakai untuk menguasai sebagian dari pikiran masyarakat. Ya. Sehingga masyarakat dibuat tampak bodoh. Ya, itu pentingnya ada alternatif tempat orang mencari percakapan, bukan sekedar TV, talk show atau pameran-pameran humas dari macam-macam dengan statistik. Tapi hal yang di dalam politik Indonesia, di dalam cara berpikir Indonesia, ada tokoh-tokoh muda yang berupaya untuk mengingatkan bahwa dalil kita bernegara ada di dalam peristiwa-peristiwa penting yang sebenarnya diabaikan. Sumpah Pemuda itu sangat penting. Tapi ya di hari Sumpah Pemuda, tapi begitu hari Sumpah Pemuda ya udah sekedar lagu satu nusa bangsa. Terus pameran budaya dan sebagainya. Padahal itu peristiwa politik bermutu di awal abad 20 itu, peristiwa Sumpah Pemuda itu. Salah satu titik penting adanya Indonesia. Negara ini sedang menuju kehancuran. Jadi sebetulnya semangat itu yang hilang hari ini. Pikiran untuk tiap hari jelek-jelekin orang. Saya nggak pernah jelekin orang, saya jelekin pejabat. Pejabat itu orang bukan. Pejabat itu bukan orang daripada sistem kerajaan. Lalu kita bertanya, bagus nggak kerajaan? Ya bagus, tapi Anda nggak punya hak untuk protes pada raja. Di situ yang menduduki daerah paling bawah itu adalah Papua dan Papua Barat. Ya. Apakah bangsa ini tidak peduli terhadap permasalahan ini? Kenapa mereka begitu menjadi termiskin padahal mereka ada tidur di atas emas? Bahwa kita berbangsa satu, bahwa kita berbahasa satu, bahwa kita bertanah air satu. Semua itu lenyap oleh politik uang hari ini. Jadi etik awal dari bangsa ini diberantakan oleh kerakusan kekuasaan hari ini.